Tapi maksudku kan aja dadi wong fanatik lah. Syariat dan fikih juga sama. 800 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Imam Syafi'i iki 200 tahun setelah Nabi Muhammad wafat baru lahir. Tapi penulisan fikih-fikih syariat itu 800 tahun. Ngerti maknane? Berarti Imam Syafi'i meninggal, bukunya orang nyamuk-nyamuk. Imam Syafi'i meninggal, baru diproses. Teman-teman jamaah rahimakumullah. Makanya kan di dalam ayat ini kan gunakan pendengaranmu, gunakan basirahmu, aja mung mata tapi utek dan hati. Allah itu sebenarnya adanya satu walawi taba al-haq gitu ya, kita buka dengan itu deh, walawi taba al-haq awa'um la fasadati samawati wal ard, supaya manusia itu tidak dikungkung oleh hawa nafsunya, supaya hidup tidak dikendalikan oleh hawa nafsunya dan hawa nafsu dari luar, supaya jiwanya itu hidup, supaya jiwanya itu bercahaya, supaya jiwanya itu dapat menggerakkan kehidupan, menggerakkan pikirannya, menggerakkan lahiriahnya. Sebab kehidupan yang sejati, kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan yang sifatnya jiwa, sifatnya ruhiyah, sifatnya kesadaran. Otak itu digunakan untuk mengendalikan, supaya tidak boros. Otak digunakan supaya tidak boros, untuk kemampuan mengidentifikasi, mengklasifikasi mana yang penting, mana yang kurang penting, apalagi disewati inflasi sekarang ini. Ini sekaligus nyangking orang sepuh-sepuh, orang masyarakat yang sekarang ini ekonomi dunia global juga horeknya. Maka otak untuk memiliki pengetahuan, tapi orientasinya adalah supaya jiwanya tidak goncang, supaya jiwanya tidak rapuh. Saat seseorang sudah tidak memiliki kemampuan mengendalikan diri, tapi kehidupannya dikendalikan oleh kesenangan dan nafsiyah, menjadi manusia hidup itu repot banget. Repot saat kita tidak memiliki kemampuan pengendalian diri, didukung tidak memiliki istiqomah, didukung tidak memiliki tumakninah, pengen budal gitu. Itu pada saat sudah dikontrol oleh raganya, ruhnya, kesadarannya tidak terproses karena kehidupannya dikontrol oleh
kehidupan yang lahir pada titik tertentu juga akan dikontrol oleh dari luar diri, dari luar. Ekonominya dikontrol, kesehatan dikontrol, fiskal dikontrol, benih dikontrol. Karena nggak memiliki pengetahuan tentang benih, tentang kesehatan, akhirnya semuanya dikontrol dari luar diri. Pengetahuan diperlukan supaya kita itu dapat mengontrol diri kita. Kemudian kalimat fa aina tadhhabun in huwa illa dzikra lil alamin liman syaa minkum ayastaqim. Untuk memiliki tujuan hidup dalam kepastian, alamat pulang fa aina tadhhabun. Ayat ini juga menunjukkan bahwa bagaimana hidupmu, apa tujuan hidupmu, bagaimana kamu menjalani hidup ini. Kamu istiqomah atau digoncang dengan keadaan. Fa aina tadhhabun. Kemana kamu pergi? Kemana kamu akan melangkah? Kemana tujuan hidupmu? Apa pedomanmu? Tapi la raiba fihi, yang kita memerlukan satu pedoman yang sama sekali tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Itu keniscayaan, bukan prasangka. Maka menanggalkan watak fanatik kultus itu, jangan menjadi orang yang fanatik dan kultus, mati. Orang sing ketoke bernafas tapi nek wis fanatik, nek wis kultus, uteke mati. Saat sudah kultus sama fanatik, maka proses akan berlanjut, rasane mati. Awalnya uteke sing mati, kemudian hatinya menjadi keras dan akhirnya tampak bagai zombie. Kalau enggak ini enggak, kalau enggak kelompok ini enggak, kebenaran tidak akan pernah mampu diserap kecuali hanya pada sumber yang dia sangka sebagai kebenaran, yang difanatiki, yang dikultusi. Perilaku fanatik dan kultus itu merajalela hebat dari tahun ke tahun. Kelompok, golongan, Mu'tazilah, Khawarij itu dulu saling bertikai sesama umat Islam yang bekasnya sampai sekarang di Timur Tengah nggak selesai itu. Saling membunuh itu karena kultus dan fanatik. Nah, di Indonesia kan lumayan do ngempet geding karo kelompok lain ya, tapi tidak memunculkan perang kan gitu, tapi kan geding mau bersinggungan karena beda aliran. Tapi di balik kalimat fa aina tadhhabun, tetap jangan menjadi orang fanatik dan kultus. Walaupun sudah sering saya angkat, kalau kepada Nabi Muhammad apakah disebut kultus atau fanatik? Kalau tatap muka enggak, kalau bertemu enggak. Karena tidak dikatakan kita kultus kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa. Kalau kita sezaman,
sewaktu dengan beliau karena dia memegang beselit, memegang SK. Kita iman, hujahnya jelas. Dia Rusulana Tatro. Beliau Mursalatul Urfa. Beliau adalah pemegang watabi sabila man anaba ilayya, yang menghantarkan seseorang kembali kepada Tuhan karena ada kewenangan dari Tuhan. Dia memegang SK-nya, katakanlah demikian. Dia sebagai hak, sebagai yang menang, sebagai sah. Ini tidak dikatakan kultus, karena fungsi kebenarannya adalah bersifat Nur Muhammad. Yang diminta oleh Tuhan kan ini, ikuti yang jelas di sini, tapi bukan berarti skeptis. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, bukan takut. Singgungannya itu cinta, bukan takut. Hujahnya kan in huwa, keberadaan dia. Dia itulah zikir manusia yang iman. Dialah yang menjadikan manusia disebut sebagai manusia saat di dalam hatinya ada dia, Tuhan, ada huwa. Ya. Oke, itu. Dan saya juga ingin menekankan karena ini juga zaman-zaman titik, bukan kiamat, perubahan. Yang jelas bahwa akan ada satu keadaan masa yang semoga enggak terlalu lama, segera begitu. Itu adalah ada situasi, saya mengatakan demikian, embuh sing bener di endi. Maka saya mengatakan, ojo dadi wong fanatik, jangan menjadi orang kultus, jangan menjadi orang yang merasa jadi ponakane Tuhan, jangan menjadi orang yang kamu lakukan sudah pasti. Kita bahasa ini mergo disoting loh ya. Negane shootingnya ya tak tegasi di pelayune kan gitu. Pelayone dhewe ya. Gitu. Untuk memudahkan semua, ya rada gak nyaman ya setelah banyak grup. Oke. Jadi ojo fanatik, ojo kultus, jangan fanatik, jangan kultus, jangan merasa apa yang dilakukan paling benar, karena semua kalau dioncei, kalau kita mau jujur, kepleset semua kok, kepleset kabeh. Bukan berarti kemudian kita merasa paling benar atau menyalahkan sana sini, enggak. Orang memegang kultus karo hadis. Nek wis enek hadise meneng cep. Hadis itu omongane Kanjeng Nabi sing mbok krungu dhewe. Itu jenenge hadis. Ya upamane wong kedua cek rada lumayan. Kowe krungu dhewe kanggone Kanjeng Nabi? Iya. Lah cik nek dipercaya, nek wis ketelu wis to mesti direkayasa lah. Kelas awake dhewe kelasmu ya. Arep ngrang rekayasa piye? Nal iki disampekne ndek nggone dulur-dulur ya. Aku gawe dawuh. Sapa wae umat Islam sing duwe utang kon
anu ya dikabari kabeh aja ditagih diikhlasne. Jainal mesti bengok-bengok wong dekne duwite disilih kono-kono sak mbrek. Metu kok kono, wah piye sih Kanjeng Nabi ki laku dhuwitku akeh disilih kae. Lah kok saiki karo Kanjeng Nabi nek dawuh kon ngeklasne ki wah. Mesti golek wong liya. Pak Ali, anek dawuh ngene, kowe sing nyampekne aja aku. Mesti apa meneh rada munggah titik dadi camat, apa meneh dadi bupati. Wis dirubah mesti. Apa meneh upamanya kan begitu. Hadis itu ucapan Nabi yang langsung kamu dengar sendiri, itu disebut hadis. Nek wis metu kok wis di kebon, wis di hadis kuwi wis jarine mang dawuh. Nah, mau jujur kan begitu. Wong nampa dawuh Kanjeng Nabi. Budale di toko buku kan juga masuk akal opomone lo ya, tapi bukan berarti skeptis. Kita juga menggunakan itu sih, tapi kan ini hanya untuk bongkar utek-utek sing buntet. Hadis itu mulai diproses 300 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Wis suwi banget loh. 300 tahun, 10 tahun kepungkur wae wis akeh rekayasa ya. Gitu loh. Tapi ini bukan berarti nggak entuk gunakan awake dhewe ndak. Ki mung tinggi bongkar utek sing buntet, ya ngono neh wae. Dan perawi-perawi hadis sing mbok pelajari, yang kita pelajari ini wilaire wis jarake 300 tahun, omahe duduk Mekah duduk Madinah, omahe Kazakhstan, Asia Tengah, wi jarake 1200 kilometer. Kan gitu. Dari 300 tahun setelah Nabi Muhammad wafat baru diproses, baru timik-timik. Ini hanya sekilas. Tapi maksudku kan aja dadi wong fanatik lah. Syariat dan fikih juga sama. 800 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Imam Syafi'i iki 200 tahun setelah Nabi Muhammad wafat baru lahir. Tapi penulisan fikih-fikih syariat itu 800 tahun. Ngerti maknane? Berarti Imam Syafi'i meninggal, bukunya orang nyamuk-nyamuk. Imam Syafi'i meninggal baru diproses. Jadi ngomong ini kira rada ketir-ketir, Mas. Itu tapi awake dhewe iki fanatike kebangetan nih kadang nggih. Awake dhewe korban dilokne sesat, murtad. Nah, aku lagi iki nganti tak jawab, ya iya aku arepe ngajak murtad besar-besaran di karo wong Islam. Wong Islam saiki ya diumurtati ya ora nek pengaruhe aku. Kadang wis sampai gregeten.
Definisi Imam Mahdi Satrio Piningit Ratu Adil itu apa definisi? Memurnikan. Semua sepakat. Meluruskan. Turunnya Nabi Isa Al-Masyes itu membenahi, meluruskan ideologi atau agama yang benar. Kemudian Imam Mahdi muncul itu memurnikan, dan semua mengatakan mentauhidkan, kan gitu. Dijikok siji ya, meluruskan dan memurnikan. Imam Mahdi muncul, Nabi Isa muncul, itu memurnikan. Faham maksud memurnikan? Berarti sing saiki gak murni sih. Logikanya lah yang ngono toh. Semua mengatakan bahwa Imam Mahdi nek muncul itu memurnikan dan meluruskan. Berarti saiki gak lurus sih. Wangi repot kayak silit gatel, dikukur ki di tengah lapangan gak dikukur ki gatel. Dibukake dan jundil-jundil. Ini terlanjur definisi deskripsi. Ini saya membuka sekaligus cerita ini. Seperti jadi untuk berada di dalam kepastian tujuan hidup, untuk di dalam kepastian hidup ini ngapain, bagaimana hidup itu dijalani, berarti tahu hakikat. Untuk dapat bergerak disebut sebagai manusia, itu adalah mutlak in huwa, pakai in, pakai takkid. Sungguh hanya jika kamu mengenal dia, itulah dzikrul alamin ila dzikrul alamin. Sungguh bahwa dia tidak lain, bukan, bahwa hanya dengan dia ada kehadiran, keberadaan Tuhan, maka orang ini disebut berada di dalam sirotol mustaqim. Ayatnya kan jelas banget. Supaya di dalam kepastian, surat Takwir 2627, supaya di dalam kepastian hidup, cara hidup, metode hidup yang benar, itu pun kita tetap belajar sih. Maka untuk menjawab bagaimana tujuan hidupmu, kemana pergimu di dunia, ben gak koyok wong edan, ben gak koyok wong linglung, biar seperti bukan orang yang stres, walaupun stres. Tapi memiliki kepastian itu adalah pada saat mengenal dia. Tapi bagaimana mengenal dia? Inna arsalnaka syahida wa mubasyira wa nadhira. Inna arsalnaka syahida wa mubasyira wa nadhira. Untuk mengenal dia, supaya dia
ditetapkan di dalam hati, dijadikan tujuan, sungguh bahwa adanya sebuah risalah inti kehidupan yang membuka tentang kehidupan fitrah, tentang kehidupan jiwa yang menggerakkan lahir. Saat jiwa kosong, saat jiwa tidak dikenali, maka diri tidak dikenali, maka di dunia ini akan dikendalikan oleh serakah, tamak, kekuasaan, inginnya ngontrol orang lain. Sekarang kan lagi viral, walaupun mungkin semuanya tidak tahu, sekarang lagi viral hebat, dibuka yang gendeng-gendengan. Saya membuka beberapa file, ada yang nggak mentolo melihat gambarnya dan seterusnya. Abstain. Gila. Tapi saya nggak berani cerita ya. Sekilas saja bahwa itu kalimat kunci, ini terungkap, terekam. Ya kalau pribadi Bapak itu sih nggak masalah untuk jagongan gitu ya. Tapi kalau ini kan saya nggak nyaman. Orang-orang tertentu yang nyaman monggo sudah banyak. Tapi secara global bahwa keserakan sistem elit global dalam menguasai semua elemen, semua bidang, hancur kalian santriwan-santriwati ini ke depan. Untuk melanggengkan keserakahannya, ketamakannya, dan melanggengkan kekuasaan, itu segala cara ditempuh dan dilakukan. Membunuh, memakan bayi, meminum darah, dan itu ada ternak manusia. Tapi semuanya untuk menghancurkan manusia. Udah begitu saja. Nah, saya membaca separuh lebih dari filenya. Ini semuanya dalam cakupan mereka, ekonomi, politik, pangan. Makanya nek tuku jajan sing hati-hati. Saya nggak sebut, tapi yang junk food, hati-hati, disinyalir dagingnya manusia. Saya kenal nama itu 2018, ada sesuatu, karena saya pun juga pernah dapat iming-iming untuk menjadi bagian dari mereka. Saya pernah mendapat undangan istimewa dengan kartu gold untuk di kapal pesiar. Saya nggak pernah cerita. Dan setelah membaca ini saya, oh ini ternyata larinya, karena saya juga sempat jadi nominator Nobel. Saya akan memegang 17 hak paten. Jadi
Wis ngono ya. Nah, aku timbangannya kebablasan kayaknya. Saya kembali. Tapi itu sekaligus membuktikan bahwa pada saat seseorang itu jiwanya dalam kendali nafsu, dampaknya hebat. Saya seperti MBG. Program apa sih di balik MBG ini? Saya hanya bisa berdoa semoga tidak ada apa-apa dan sehat semua. Memangnya ada apa? Enggak ada apa-apa. Aman, awakmu gak roh malah aman, paling langsung klik. Semuanya dalam kontrol, teman-teman. Semuanya. Fiskal, moneter, siklus keuangan, bankir, the Fed, semuanya. Kalau nggak segera bangkit, saya renyuk, hancur. Maka saya mengajak yang sadar, ayo. Sistem agama, sistem budaya, semuanya itu dikontrol oleh mereka. Agama dijadikan budaya, agama itu hanya ritual, agama itu hanya dikuatkan kopiah, baju takwa, pakaian, itu supaya penguasa-penguasa oligarki itu dapat menjual baju, kerudung, kan gitu. Sing dinggo artis, kan artis iki saiki trennya sapa sih? Trennya ini, itu diposting, terkenal, wes teko target burung, sudah, oke, kalau begitu artis yang satunya dikeluarkan, model begini. Aduh, senep dok. Roh itu senep, luwih senep nih kalau komunitasnya sendiri nggak respon, nggak tanggap, itu luwih senep. Tapi kita juga nggak bisa buka. Kalau dibuka kan khawatir nggak bijak, hanya takut. Nah, saiki aku enek tamu ya mung tak rungokne, piye playune ndek endi ngono tok.